terima kasih kepada moderator dan tim dari SMA Kolese Loyola. Perkenalkan kembali, panggil saya saja Vega, Study UK Marketing Officer British Council Indonesia. Pada pagi hari ini saya akan membawakan presentasi General Information Study and Living in the UK bagi teman-teman yang mempunyai cita-cita atau berkeinginan sekolah di Inggris. Mungkin bisa cari tahu dulu informasinya dari presentasi saya. Oke, saya start presentasinya. Oke. 10 alasan mengapa sekolah di Inggris ya. Oke. Jadi kenapa sih harus sekolah di Inggris dan menjadikan Inggris sebagai tujuan tempat belajar? Jadi Inggris adalah rumah bagi bahasa Inggris itu sendiri. Jadi kalau teman-teman tahu, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional di dunia, dan apabila kamu sudah menguasai bahasa Inggris, ketika kamu belajar di Inggris, otomatis kalian akan mengasah cara berkomunikasi kalian sendiri. Dan secara global, kalian akan otomatis menjadi seseorang yang fasih atau mau tidak mau harus belajar bahasa Inggris dari native-nya sendiri. Jadi ya kalian bertemu dengan orang Inggrisnya, belum lagi bertemu dengan international student lainnya. Jadi kalian mempunyai kesempatan untuk meningkatkan personal skill kalian di bidang bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah cultural diversity. Di Inggris itu terdapat banyak sekali pelajar internasional, lebih dari 100 negara, dan mereka untuk native Inggrisnya sendiri pun sangat menyambut hangat para pelajar internasional yang ingin belajar di Inggris. Jadi kalian tidak usah takut apabila kalian tidak menemukan orang Indonesia di Inggris, itu salah gitu. Banyak sekali orang Indonesia, komunitas orang Indonesia atau komunitas pelajar Asia lainnya yang ada di Inggris. Jadi teman-teman semua tidak usah merasa kesepian gitu, karena di Inggris kalian bisa jumpai, dan saya harap kalian juga bisa memperluas networking kalian selama sekolah di Inggris. Academic freedom. Di Inggris terdapat lebih dari 50.000 courses atau jurusan, dan 169 badan yang dikenal di dunia, kemudian lebih dari 679 institusi yang tercatat juga di dunia. Jadi di Inggris itu jurusan kuliahnya itu sangat spesifik, dan kalian bisa memilih yang sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya kalian mau ambil mata kuliah engineering, atau misalnya engineering di bidang digital, banyak sekali di bidang transportasi, banyak sekali pilihannya. Dan itu yang membuat kita unggul, sehingga kalian bisa menjadi lebih fokus untuk memperdalam pendidikan kalian. Learn from the brightest mind and critical thinker. Jadi kalau di Inggris itu kalian belajar dari
pakarnya langsung dari lecturer atau dosen-dosen yang sangat smart mereka dan membantu kalian dalam meningkatkan akademik kalian. Gitu. Jadi kalau beda dengan di Indonesia, kalau di Inggris kalian memang disarankan harus lebih proaktif, gitu, menciptakan inovasi, kemudian belajar memecahkan solusi, gitu. Jadi memang lebih aktif di Inggris. Cutting edge research, be at the forefront and contribute to the latest development. Jadi kalau di Inggris itu banyak universitas yang membantu muridnya dalam penelitian. Inggris sendiri merupakan negara yang maju di dalam bidang penelitian, apapun bentuknya penelitian tersebut, dan berperan penting di dalam pembangunan secara global ataupun secara nasional di Inggris tersebut. Kalau kalian tahu, salah satu dari pelajar Indonesia di Inggris yang sekarang bekerja yang sekarang sedang berkuliah di University of Oxford menjadi salah satu tim pengembang vaksin COVID-19 dan beliau menjadi salah satu cuma satu-satunya ya murid Indonesia yang diambil untuk menjadi bagian penelitian vaksin tersebut. Di mana yang kalian tahu vaksin yang dikembangkan oleh University Oxford tersebut telah mencapai tahap uji klinis sehingga mungkin nanti tahap selanjutnya bisa digunakan. World class equipment, learn with technology and benefit from cutting edge facilities. Jadi university in the UK very support the students from the facilities, they give the best service for the students. Mereka memberikan pelayanan dan fasilitas penunjang yang baik untuk pelajar mengembangkan minat dan bakatnya. Flexibility, study on your terms, enjoy a tailored experience. Kalau kalian tahu bahwa di Inggris itu kan untuk S1 itu hanya membutuhkan 3 tahun sampai 4, dan kalau untuk S2 membutuhkan waktu 1 tahun aja. Ada beberapa yang membutuhkan lebih dari 1 tahun, tapi hanya jurusan tertentu. Jadi ini sangat fleksibel, teman-teman bisa menentukan pilihan mau ke jurusan mana, dan tentunya ijazah Indonesia itu diterima. Ijazah nasional diterima dengan persyaratan yang telah disesuaikan oleh masing-masing universitas. Tentunya dengan tentunya wajib menyelesaikan kelas 12 ya. Gain work experience, connect with industry, and undertake an internship or work up to 20 hours a week. Jadi kalau di Inggris, selama teman-teman menjadi pelajar internasional, kalian tidak usah khawatir, kalian mempunyai hak bekerja selama 20 jam per minggu. Banyak yang bertanya, boleh nggak sih kalau saya ini bekerja sambil kuliah? Ya, tentu saja boleh. Dan banyak sekali yang alumni-alumni atau current student yang sedang bekerja sambil kuliah. Start your career. Get ahead of the competition and graduate and start earning sooner. Dan seperti tadi saya bilang bahwa S2 di Inggris hanya memerlukan 1 tahun. Walaupun kalian sudah lulus S1 dari Inggris dan mempunyai pengalaman pekerjaan yang mungkin tidak banyak, tapi lulusan di Inggris biasanya dicari oleh perusahaan-perusahaan besar dan juga mereka sudah tahu kualitasnya. Saya langsung aja masuk ke dalam UK Graduate Immigration Route. Ini adalah kebijakan terbaru dari pemerintah Inggris, di mana ini terbuka untuk semua international student, dimulai dari musim panas 2021. Jadi, artinya apa? Graduate Immigration Route ini memperbolehkan international student untuk memperpanjang kembali visa mereka selama maksimum 2 tahun, untuk tinggal di Inggris dan bekerja atau mencari kerja. Nah, nanti tentunya visa yang akan kalian perpanjang
itu harus disesuaikan dengan persyaratan dari pihak imigrasi. Ya, terus ikuti perkembangannya di akun media sosial British Council atau UK in Indonesia milik British Embassy untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai UK Graduate Immigration Group. Kemudian kalau ada yang masih bingung mau kuliahnya start dari apa, terus pilih jurusannya di mana, kalian tentunya harus mengetahui dulu personal passion kalian. Misalnya kalian sudah tahu jurusannya tapi bingung pilih universitasnya. Kalian bisa langsung cek aja ke StudyUK website, di sini ada University Finder Tool. Tentunya kalian harus proaktif mengecek kembali jurusan dan modul yang diberikan oleh universitas. Mungkin aja jurusannya namanya sama, tapi kalian harus mengecek juga modul yang diberikan. Caranya masuk juga ke website universitinya. Contoh, kalian mau belajar desain grafis di University of the Arts London, belum tentu sama dengan di Glasgow School of Arts. Walaupun jurusannya sama desain grafis, tapi kalian harus cek modulnya sesuai nggak sih dengan yang mau saya pelajari. How to apply. Untuk masuk ke untuk belajar di Inggris di program S1, kalian harus register melalui UCAS. Ini sangat penting. Kalau S1 harus melalui UCAS portal. Di dalam UCAS ada 5 pilihan, di mana kalau saya merekomendasikan kalian harus mengisi kelima-limanya. Mulai dari yang paling prioritas, pilihan prioritas di awal, pertama, kedua, ketiga, dan kemudian bisa kamu masukkan cadangan kalian. Jangan tiba-tiba pede terus cuma masukin 2 atau 3 tapi totalnya kalian nggak diterima. Nah, itu saya sangat menyayangkan sekali. Kemudian yang dibutuhkan adalah personal statement. Nah, buatlah esai yang memang dibutuhkan oleh universitas sesuai dengan persyaratan, atau kalian boleh minta bantuan kepada guru untuk ngecek personal statement kalian, guru bahasa Inggris, atau alumni-alumni yang sudah pengalaman sekolah ke luar negeri. Untuk IELTS, ini juga sangat dibutuhkan sesuai dengan persyaratan masing-masing universitas. Umumnya kalau mau masuk S1 itu butuh 5,5 atau mungkin sampai 7, tergantung jurusannya masing-masing. Kalau S2 biasanya 6,5 sampai 8, balik lagi tergantung dari jurusan masing-masing. References ini dari guru, dari sekolah, kemudian kalau sudah nanti kalian akan melakukan interview atau diminta menyerahkan dokumen lainnya. Nah, secara general untuk kuliah di Inggris, UCAS Portal itu selalu ditutup di tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Jangan lupa 15 Januari tahun berikutnya. Kalau kalian ada minat untuk apply ke University of Oxford atau Cambridge, jurusan tertentu, ya, ini Dentistry, Medicine, and Science, biasanya mereka tutup lebih awal di 15 Oktober. Studying in the UK 2020 dan 2021. Saya cuma memberikan gambaran singkat mengenai apa yang terjadi di masa pandemi ini ya, yang diberikan yang disupport oleh pemerintah Inggris. Nah, dari kalau di Inggris itu intake-nya kan kurang lebih mulainya di September dan Oktober setiap tahun ya. Dan di tahun ini 97% universitas di Inggris telah mempersiapkan diri untuk mengatur face-to-face learning dan juga blended learning. Jadi, apabila kalian tertarik untuk belajar di tahun 2021 ya, kalian tetap harus mengikuti perkembangan di negara masing-masing. Gitu. Di setiap negara bagian UK, England, Scotland, Wales, and Northern Ireland itu berbeda. Dan ibaratnya PSBB-nya juga berbeda gitu, nggak sama. Walaupun universitas menawarkan blended learning, bukan berarti juga kamu tidak bisa pergi ke Inggris.
tentu ada waktu kalian bisa pergi ke Inggris karena semuanya mengikuti situasi perkembangan antara Indonesia dan Inggris. Jadi tidak semua yang tadi saya bilang semua universitas sedang memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik bagi murid-murid untuk melakukan face-to-face study in small group atau blended learning yang biasa kita bilang online learning. Di Inggris, perlu teman-teman tahu bahwa well-being student itu adalah prioritas utama. Program mental health support itu didukung oleh pemerintah Inggris untuk menjaga kalian, menjaga kesehatan jasmani kalian juga selama kalian studi di Inggris. Dan kalian bisa kontak pihak universitas untuk mendapatkan pelayanan tersebut. The NHS atau National Health Service. National Health Service ini merupakan asuransi yang sudah otomatis kalian dapatkan sebagai pelajar internasional. Nah, NHS ini kalian memang harus membayar ketika kalian mau membuat visa atau yang biasa kita bilang Immigration Health Surcharge. Kemudian, nah ini yang penting, prepare to study and live in the UK online course. Kita punya online course free yang bisa teman-teman ikuti selama 4 weeks, selama 4 minggu, dan ini benar-benar gratis untuk kalian tahu gimana sih study and live in the UK, jadi kalian punya gambaran gitu. Kalian bisa mendapatkan informasi dari universitas terkait dan juga interaksi langsung dengan beberapa institusi di Inggris. Oke, kalau ada pertanyaan, saya membuka kesempatan, dan apabila teman-teman ingin mencari informasi lengkap lagi, maka teman-teman bisa cek ke Study UK, studystripuk.britishcouncil.org. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan oleh Ibu Yuli. Nah, ini dari pemaparan yang disampaikan, ini pasti banyak peserta yang akan bertanya-tanya. Ini bagi para peserta, saya berikan waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan melalui kolom komentar. 1 menit, saya mulai dari sekarang. Oke, Ibu, mungkin bisa dimulai sekarang aja, karena udah beberapa pertanyaan di kolom komentar. Ini untuk pertanyaan pertama akan saya bacakan. Ini ada dari Nathan Gerardo. Ini gimana sih, Bu, untuk apply scholarship-nya? Oke. Saya juga, ini saya sambil ngeliat pertanyaan teman-teman ya, kasih aja terus. Jadi saya bisa rangkum. Ini pertanyaan pertama ini banyak banget yang ditanyain mengenai apa tadi Mas Ari? Yang pertama? Apply scholarship beasiswa. Yang pertama apply scholarship. Oke. Kalau untuk S1 teman-teman untuk scholarship memang kalau untuk S1 itu jarang ada yang full. Kenapa? Ini nggak hanya di Inggris, tapi juga di negara-negara lainnya kalau teman-teman tahu ya. Karena mereka pastinya negara itu memberikan prioritas pertama terhadap penduduknya dulu. Itu yang pertama yang harus teman-teman paham. Yang kedua, masing-masing universitas mempunyai program scholarship untuk S1 yang ditawarkan langsung kepada murid-muridnya. Jadi, walaupun tidak full, mereka suka ada program scholarship. Apabila kalian berminat, kalian bisa tanya langsung ke pihak universitas, ada program scholarship apa untuk S1 di tahun ini? Apakah saya bisa apply dan syaratnya seperti apa? Perlu teman-teman ketahui bahwa universitas di Inggris itu sangat responsif ya dan sangat suportif. Kalian cari tahu di websitenya, karena websitenya pun juga selalu update
regular sekali. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk cari informasinya di mana, atau kalian bisa kirim email kepada international office-nya. Oke, baik Ibu. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Wah, ini bahasa Inggris ini. Iya. Ini bisa saya bacakan ya. Maklum kalau salah-salah sedikit gitu ya. It's okay. Are IB scores required for Indonesian student from non-international schools? Oke. Itu silahkan dijawab Ibu. Karena ini pertanyaan bahasa Inggris, saya bingung nih. Saya harus jawab pakai bahasa Inggris kali ya. Takutnya ini international student, tapi nanti saya akan terjemahkan ke bahasa Inggris. Ya, gitu. Baik Ibu. So for IB students, yes, we do still need IB scores, and it's depend on the requirement from the university. The problem is, again, you need to check how much IB score that university required for your course. And of course that, it's depend on the course itself. And related with the questions, I will answer also for the A-level student who I think I received so many questions regarding the A-level. Please be informed that if you don't have A-level, you still can apply to the university. Okay, there are a lot of national students who use national examinations can apply to the university. So you need to double check with the university, especially in the current pandemic situation. And I'm not really sure like how much score that they need, and because it's varied in different universities. Jadi saya jelaskan lagi bahwa untuk yang IB score, ya kalian boleh meng-apply atau mendaftar ke institusi degree, tapi tentunya skor yang dibutuhkan itu berbeda-beda di setiap jurusan dan di setiap universitas. Kalian harus cek ke website universitas tersebut berapa skor IB yang dibutuhkan untuk ke jurusan tersebut. Sama halnya dengan A-level atau national student, tentunya A-levelnya juga ada persyaratannya, atau yang A-nya 3 atau yang A-nya 4 itu tergantung dari universitasnya, apalagi tergantung dari jurusannya. Kamu mau ambil kimia, kamu mau ambil engineering, tentunya IPA-nya harus bagus dong. Ya. Terus untuk yang kurikulum nasional atau national student tetap bisa meng-apply juga ke ke Inggris. Tentunya dengan nilai raport dan nilai ujian. Kalau dulu nih sebelum pandemi itu kan kita kan ada UAN ya, nilai UAN itu dipakai. Nanti akan ditranslate bersama nilai raport kalian selama kelas 3, dari kelas 10 sampai kelas 12, dan kemudian nilai UAN. Untuk dilihat minimum skornya apakah kamu lulus atau enggak. Balik lagi yang akan mengakses semua itu adalah pihak universitas. Jadi banyak loh dari sekolah negeri atau sekolah swasta di Jakarta ataupun di wilayah lainnya itu masuk juga ke sekolah S1 di Inggris. Jadi jangan khawatir. Tentunya mereka sangat fleksibel, terutama di masa pandemi sekarang. Ada beberapa kelonggaran yang diberikan oleh pihak universitas, tapi tentunya nilai raport juga dipakai. Gitu. Oke, gitu. Jadi untuk skor masing-masing jurusan itu berbeda ya Ibu ya? Iya, beda. Karena kalau misalnya kamu mau masuk Oxford atau Cambridge, belum tentu sama kamu kayak mau masuk ke Manchester gitu. Sama aja kayak di Indonesia, kamu mau masuk, I have to say the university name ya. Kamu mau masuk ke UI atau UGM, belum tentu kamu mau masuk ke sama kayak mau masuk ke universitas lainnya. Jadi memang kita harus proaktif gitu, harus cek sendiri. Oke, baik Ibu, terima kasih. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya. Untuk program S1 atau S2, itu biaya yang dibutuhkan kurang lebih berapa ya Ibu? Oke. Mungkin bisa dijawab. Saya akan langsung menjawab beserta pernyataan mengenai living
cost ya. Ya. Jadi kalau di di Inggris itu tuition fee S1 dan S2 itu berbeda ya. S1 itu membutuhkan waktu 3 tahun kuliah. Nah, balik lagi ke universitasnya. Sama aja kayak di Indonesia. Logikanya semakin mahal, semakin bagus ranking university-nya, tuition fee-nya juga semakin mahal, ya. Untuk S1 itu per tahun bisa dari 9.000 pounds sampai ke 19.000 pounds. Saya ulangi, semakin bagus universitasnya, tuition fee-nya juga semakin mahal. Kalau S2, karena S2 itu cuma setahun, biasanya itu tuition fee-nya dari start 16.000 pound sampai ada yang 30.000, bahkan sampai 45.000 pound. Gitu. Nah, sedangkan untuk living cost, bagi teman-teman yang nanya living cost, gampang. Kalau di Inggris, cuma dibedakan jadi 2. Di London dan di luar London. Kehidupan di London itu adalah yang paling mahal. Dari biaya hidup akomodasi, biaya hidup sehari-hari, dan sebagainya itu paling mahal. Nah, tapi kalau teman-teman pilih misalnya tinggal di Manchester atau tinggal di Birmingham, itu sedikit lebih murah daripada di Inggris. Di London. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau coba di Scotland. Sekarang trennya orang Indonesia banyak yang ke Scotland, karena di Scotland pun juga selain murah, living cost-nya lebih murah, dan kualitas universitasnya juga makin lama makin meningkat di peringkat terbaik dunia gitu. Jadi cara bedainnya gitu aja teman-teman. Kalau teman-teman memang biasanya kan, aduh jurusan saya adanya di Imperial nih Miss, atau di King's, ada juga yang di UCL. Itu semua yang bagus-bagus itu memang ada di London. Jadi teman-teman udah harus mempersiapkan sedini mungkin untuk rencana finansial teman-teman. Karena yaitu terkait dengan tuition fee, semakin ibaratnya ranking jurusan itu semakin bagus, maka tuition fee juga semakin mahal. Oke, kalau boleh tahu nih Ibu, apakah ada subsidi untuk biaya hidup di Inggris nantinya? Kalau subsidi biaya hidup di Inggris untuk sekarang itu nggak ada. Tapi dalam masa pandemi sekarang ini, apabila kalian pergi ke Inggris untuk bersekolah, ini berlaku sampai 2021 ya dengan perkembangan yang ada, kalian itu kan tidak memerlukan tes PCR-nya kan di Indonesia. Nah, ketika di Inggris kalian sampai itu kalian harus karantina selama 14 hari. Nah, selama karantina 14 hari ini biasanya pihak universitas memberikan rekomendasi akomodasi buat kalian karantina. Jadi entah itu dekat kampus atau misalnya di London sebelum kalian heading to the city gitu. Nah, kadang juga ada universitas yang memberikan subsidi atau membantu kalian memenuhi daily food-nya kayak gitu. Tapi normalnya sih jarang ada subsidi. Oke, ini saya lihat di kolom komentar, ini ada yang menanyakan tentang sertifikat A-level ini Bu. Itu apakah wajib untuk memiliki sertifikat A-level itu? Oke, ya saya terima kasih pertanyaannya. Ini untuk rekan-rekan A-level atau dari sekolah yang dengan kurikulum Cambridge. Saya sarankan kalian mendapatkan A-level, karena kalau di Inggris itu mereka memang menggunakan A-level, dan saya sarankan, sangat menyarankan kalian lulus A-levelnya. Itu kan sama aja kalian lulus kelas 12 ya. Jadi tidak potong kompas. Kalau bisa kalian menyelesaikan semuanya di Indonesia, karena menurut saya itu ada poin bagusnya. Apabila kalian menyelesaikan sekolah semuanya di Indonesia, kalian nggak akan terlalu kaget untuk nanti pindah ke sana gitu.
karena di sana pun nanti akan ada penyesuaian. Cuma memang kematangan akademi kalian itu baiknya di Indonesia daripada di sana. Jadi nggak double cost. Kalau menurut saya ya, itu yang saya selalu sarankan kepada rekan-rekan dari international school. Nah, itu untuk sertifikat A-levelnya itu hanya untuk jurusan tertentu atau untuk semua jurusan? Nah, kalau kita ngomongin A-level, itu kan ada beberapa mata pelajaran ya yang diambil. Kalian itu harus cek ke jurusan yang kalian minati. Contohnya, biasanya di sini case-nya arts. Apabila ada yang mau masuk arts atau kayak desain dan kulineri, biasanya di situ ada persyaratan mata pelajaran yang mungkin harus diambil kembali. Gitu. Kayak misalnya, ada yang butuh bahasa Inggris atau ada yang butuh kayak social science seperti itu. Jadi kalian harus double check kembali kepada pihak universitasnya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Selain A-level itu apa saja equivalent tes selain A-level? Tes selain A-level gitu Ibu? Oke. Tentunya ada banyak ya tes yang equal dengan A-level, tapi apakah itu diterima atau tidak oleh pihak universitas, saya juga nggak tahu. Jadi kayak Pearson, kemudian kayak Cambridge, atau itu ada beberapa yang universitas bisa menerima alternatif tersebut. Saya sarankan sih sama teman-teman yang mungkin nggak mau ambil A-level, bisa cek kembali kepada universitas tes apa aja yang bisa mereka terima. Gitu. Oke, begitu. Jadi tergantung masing-masing dari universitasnya ya Ibu ya? Oke. Ya, betul sekali. Oke Ibu, terus ada pertanyaan. Universitas apa saja yang disarankan dari British Council ini? Nah, saya sering banget nih dapat pertanyaan ini, which saya nggak bisa jawab. Karena saya juga lihat nih, banyak nanya, aduh yang bagus buat ini apa ya, yang bagus. Aduh, caranya gini, kalau kalian bingung, misalnya kalian memang sangat maniak terhadap ranking university dan apa yang bagus, jurusan yang bagus di dunia, kalian cek saja di QS, di website, nih saya tulis ya di chat box, website QS World Ranking. Di sini kalian itu bisa cek peringkat universitas di seluruh dunia berdasarkan negara, berdasarkan subjek, atau berdasarkan benua gitu. Jadi cek aja di sini. Saya nggak bisa sebutin misalnya bagusan di Edinburgh atau bagusan di Manchester, nggak bisa, karena tergantung setiap universitas itu unggulnya di beda-beda gitu. Mungkin bisa jadi kayak kalian mau ambil international development. Yang bagus itu di Inggris adanya di University of Sussex, bukan di University of Cambridge atau University of Oxford. Ya, mereka bagus juga, tapi nomor satunya di Inggris, jurusan tersebut di University of Sussex. Kamu mau ambil aerospace atau aerodinamik apalah itu bagus ada di Cranfield. Ya, itu memang masternya, mereka punya universitas di Cranfield, ibaratnya itu kota Cranfield, orang penduduknya juga mata pencahariannya dari situ gitu. Jadi kalian jangan terpaku dengan ranking. Kalian harus cari tahu sendiri, harus sesuai dengan passion, which is cek dari modul yang diberikan universitas. Karena ya ranking ya memang menunjukkan kualitas, tapi balik lagi, tidak semua jurusan kan. Oke, baik Ibu. Ini ada pertanyaan lagi, bahasa Inggris lagi nih. Bisa coba saya bacakan ya? Silahkan. If we graduate with a national certificate, do we have to go to college before university atau kelas penyesuaian? Okay. If yes, how long do they usually last for? Nah, bisa dijawab Ibu. Thank you for Gabriela Aiko. This is
saya jawab with English lagi, nanti akan saya terjemahkan. Oke, baik. For national students, yes, some of the university will recommend you to take foundation program. This foundation program usually take practically 1 year, but technically it's only 9 months, around 9 months. So the foundation program, I recommend you to take the program from the university rather than from other provider. So it will guarantee you to be accepted in the university later, gitu ya. Jadi kalau untuk yang berijazah nasional, memang kalian biasanya akan disuruh masuk ke dalam program foundation dari pihak universitas. Untuk itu ada namanya penyetaraan. Tuh. Ada beberapa case yang tidak memerlukan foundation program. Mungkin nilai kamu udah bagus-bagus semua, tapi jangan salah teman-teman, foundation program ini bagus buat teman-teman ya. Banyak juga yang saya tahu kalau banyak orang Indonesia nggak mau ambil foundation program karena takut kelamaan kuliahnya. Tidak. Itu banyak sekali yang terjadi di foundation program selama setahun. Banyak justru yang malah pindah jurusan karena minatnya setelah ngejalanin foundation gitu berubah. Misal ini banyak banget yang terjadi sama anak-anak arts biasanya. Karena saya lumayan lama menjadi perwakilan university, salah satu university yang bidangnya arts. Selama mereka nih ngambil graphic design nih. Dan adalah, nah kalau di foundation program, itu kan kalau anak arts belajar semuanya. Tiba-tiba setelah menyelesaikan foundation, dia pindah ke illustration. Jadi banyak case seperti itu. Foundation program itu selain penyesuaian menanamkan mental kita di dunia baru, itu juga memantapkan kalian menentukan jurusan. Jadi masih ada waktu untuk memilih. Jadi menurut saya ikut aja program foundation. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kathleen Kalista. Apakah kita baru diterima universitas setelah ikut foundation atau sudah diterima dari sebelumnya? Ya, yang tadi saya bilang Kathleen, saya menyarankan kamu untuk biasanya kalau misalnya apply ke university yang ada foundation-nya kan itu namanya foundation-nya on campus. Biasanya kalau sudah foundation dalam program kampus tersebut, kayak otomatis kamu akan diterima di universitas. Lain halnya kalau kamu ambil foundation-nya misalnya di provider lain, salah satu provider foundation lain, itu kamu banyak pilihan universitasnya gitu. Jadi setelah mengikuti foundation bisa jadi misalnya kamu mau masuk apply-nya ke University of Edinburgh di Scotland, tiba-tiba nilai kamu cukup untuk masuk di UCL di London, itu bisa aja seperti itu. Tapi yang saya sarankan apabila kamu ditawarkan program foundation dari universitas, ya ikuti yang universitas kasih karena itu akan menggaranti kamu untuk diterima. Kalau ditanya foundation itu udah pasti diterima atau enggak di universitas, balik lagi mereka akan mengakses nilai-nilai kamu gitu. Kalau misalnya kamu mau ngambil statistik nih, ternyata matematika kamu jelek atau hitung-hitungannya jelek semua, mungkin kamu akan direkomendasikan ke jurusan lain. Itu ada case seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ini mungkin bisa dijelaskan lagi Bu untuk biaya foundation dari universitas sendiri. Yang biaya foundation sendiri itu nggak jauh beda sama biaya kuliah biasa yang reguler. Mungkin lebih murah sekitar 1.000 sampai 2.000 pound. Tapi tidak terlalu signifikan sih. Jadi itu kan ibaratnya, makanya tadi saya bilang di awal kalau di Inggris
itu 3 sampai 4 tahun, karena kalau misalnya dari nasional butuh waktu foundation, sedangkan kalau yang international certificate atau international curriculum itu cuma butuh waktu 3 tahun aja gitu. Jangan salah, walaupun banyak ada international school, tapi anaknya masih disuruh ambil foundation, itu ada gitu, kampus-kampus di sana ada seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan Bu, di universitas apa yang paling banyak mahasiswa Indonesianya? Aduh, ini based on my experience aja ya. Ya. Jadi kalau kebetulan saya itu kemarin baru masa awal tahun itu habis ngobrol dengan Persatuan Pelajar Indonesia di UK. Jadi kalau dilihat populasi orang Indonesia yang paling banyak di kota apa, pasti di London. Ya, banyak banget orang Indonesia di London karena memang itu kayak seperti sentral kan. Tapi di Scotland juga ada banyak. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya sekolah di Inggris, jangan lupa untuk selalu ikut atau follow up kegiatan komunitas pelajar Indonesia di PPI UK. Di PPI UK ini mereka punya 32 branch PPI di beberapa negara, di beberapa wilayah yang ada di Inggris, termasuk di Scotland, Wales, dan Northern Ireland. Jadi kalian bisa tetap berinteraksi dengan pelajar-pelajar Indonesia dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PPI. Jangan salah, PPI ini itu selain silaturahmi, networking-nya itu luas sekali loh. Jadi manfaatkan kesempatan kalian untuk bisa beraktivitas, jangan belajar terus selama di Inggris. Yang itu yang selalu saya bilang, sempatkan waktu untuk jalan-jalan, sempatkan waktu untuk mencari pengalaman di luar gitu. Jadi nggak hanya on class, tapi juga di luar, karena justru pengalaman yang dikasih sama alumni-alumni adalah ketika mereka berinteraksi dan melakukan kegiatan dengan pelajar internasional lainnya. Jadi cari tahu semua informasi. PPI UK ini juga bisa membantu kalian kalau kalian misalnya susah mencari akomodasi atau butuh informasi mengenai kesehatan, itu bisa dicari, bisa minta tolong mereka. Kakak-kakak ini sangat membantu. Oke, masih terkait mahasiswa Indonesia yang ada di Inggris, Ibu. Ya. Tantangan apa saja nih yang dihadapi oleh mahasiswa Indonesia yang ada di Inggris? Itu. Simple sih, ya. Satu, iklim. Ini jangan dianggap sepele, tapi banyak pelajar kita, bahkan orang Indonesia yang mempunyai culture shock atau kayak seperti kaget dengan iklim di Inggris. Itu banyak banget, ya kan kita kan memang dari negara tropis ya, dan di Inggris itu matahari itu mahal harganya. Jadi banyak teman-teman yang kaget dengan iklim di sana. Jadi ya kalian harus, itu mempengaruhi persiapan kalian untuk sekolah di Inggris, harus menyiapkan baju untuk 4 musim. Ya, di sana juga bisa beli sih, tapi apabila di sini lebih murah, then you can buy or lend some clothes from your family here. Itu yang pertama, simple iklim. Kedua adalah makanan. Mereka kangen sama makanan Indonesia, dan untuk masak makanan Indonesia itu mahal. Tapi mereka kadang suka kumpul bersama komunitas pelajar Indonesia yang lainnya, jadi suka tuker-tukeran masak-masakan gitu. Nanti ada yang masak rendang, nanti ada yang bikin soto. Sebenarnya seru sih kehidupan di sana gitu. Yang ketiga adalah proses belajar, ya. Sangat beda, 180 derajat beda dengan Indonesia. Terutama buat S2, biasanya kita nih kalau S1 tuh juga bikin skripsi nungguin dosen. Kita di sana harus kejar dosen, dan dosen sangat on time. Jadi kamu janji di hari Senin jam sekian, ya mereka akan menyempatkan waktunya
Ya, kalau enggak, habis itu harus reschedule ulang. Jadi mereka sangat berkomitmen, dan banyak banget yang kaget dengan sistem belajarnya. Makanya saya bilang foundation program itu ada nilai plusnya sih. Jadi nggak, teman-teman nggak perlu kaget gitu. Yang keempat ya homesick sih yang udah pasti. Kalau udah homesick, nggak usah sedih. Kalau kalian butuh pelayanan psikologi, bisa telepon pihak universitas untuk minta bantuan sharing bersama psikolog atau berkumpul bersama teman-teman PPI. Kalau enggak ya liburan aja. Jadi selama kuliah jangan lupa jalan-jalan gitu. Banyak banget nih pelajar Indonesia yang lagi eh, sekolah di Inggris, jalan-jalannya ke Eropa. Itu tiketnya bahkan lebih murah daripada kita ke Bali. Jadi mereka bekerja selama 20 jam per minggu, nabung, jalan-jalannya beli tiketnya misalnya nanti ke Paris, Itali, memang sangat cukup gitu loh, bisa dijangkau gitu. Jadi manfaatkanlah waktu yang ada. Oke teman-teman, jadi tantangan untuk mahasiswa Indonesia yang ada di Inggris itu tadi ada 4 ya Bu ya. Ya. Boleh saya ulang, itu ada iklim yang pertama ya, karena di Indonesia itu negara tropis. Lalu ada makanan, di Indonesia itu biasanya makan nasi, di sana makan daging-daging gitu ya. Iya. Lalu proses belajarnya yang berbeda dari Indonesia dengan negara Inggris yang ada di sana. Lalu yang terakhir itu homesick. Saya rasa kalau homesick ini itu bukan permasalahan yang dialami tidak hanya yang keluar, tapi yang di Indonesia yang berbeda kota pun itu juga mengalami homesick pasti Ibu ya gitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Lalu setelah berkuliah di Inggris, apakah prospek kerjanya itu menjanjikan Ibu? Oh iya, tentu banyak banget alumni-alumni Inggris itu yang mempunyai prominent position di Indonesia gitu. Dan tidak sedikit juga yang menduduki kursi pemerintahan gitu. Kalau kalian tahu, dulu mantan Kapolri kita Bapak Tito Karnavian itu merupakan salah satu alumni Inggris dari Chevening Scholarship gitu. Kemudian ada lagi kalau suka ada yang suka baca novel, Mas Ahmad Fuadi, kalau tahu bukunya kalau nggak Negeri Lima Menara kalau nggak salah ya, itu dia juga salah satu alumni Inggris. Dan justru setelah mereka kerja di sekolah di Inggris, mereka mendapatkan peluang yang cukup besar ketika pulang ke Indonesia. Banyak banget kakak-kakak alumni yang sekolah S2 sebelumnya dari Chevening Scholarship itu belum mereka nyampe ke Indonesia, kayak sebulan 2 bulan mereka udah dapat pekerjaan gitu, udah ditawarkan pekerjaan. Jadi ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka kerja di Google atau kerja di usaha lainnya gitu. Jadi ya kualitas pendidikan di Inggris sudah diketahui ya, jadi menurut saya nggak usah khawatir gitu. Atau kalian ingin mencoba berkarir di Inggris sendiri, itu juga bisa, tapi memang persaingannya cukup ketat. Kalau ditanya gampang nggak sih cara di Inggris, relatif ya, tergantung kotanya gitu. Tadi kan nanya di mana sih yang paling banyak populasi orang Indonesianya selain di London, itu di Birmingham. Nah, terkait dengan pekerjaan, banyak banget tuh yang bisa mendapatkan pekerjaan di Birmingham. Ibaratnya Jakarta itu London, Manchester itu Surabaya, Birmingham itu sister city-nya adalah Bandung. Kemudian kalau Semarang itu nanti di next-nya itu pemerintah Inggris dan Indonesia itu sedang
apa ya, membuat kayak sister city gitu loh. Jadi ada kemiripan antara kita dan Inggris. Ya semoga bisa ada sister city-nya Semarang di sana. Kan kalau Jogja itu macamnya Oxford gitu kan, jadi di-relate gitu loh. Nah, teman-teman, karena adanya keterbatasan waktu, saya rasa ini masih banyak pertanyaan yang mau dilontarkan kepada Ibu Yuli Vega. Tapi karena adanya keterbatasan waktu, mungkin Ibu bisa memberikan kontaknya di kolom komentar. Nanti bagi teman-teman yang masih banyak pertanyaan, bisa kontak personal dengan Ibu Yuli Vega. Begitu ya, Bu ya? Ya. Oke, terima kasih atas partisipasi, pertanyaan, serta jawaban dari Ibu Yuli ini. Oke, selanjutnya akan ada satisfaction survey. Nah, kami mohon dari panitia, para peserta dapat mengisi polling satisfaction untuk keberlangsungan BDT Week 2020 yang lebih baik lagi. Itu ya. Kami akan beri waktu selama 1 menit. Teman-teman, kami mohon partisipasinya dalam mengisi polling ini. Terima kasih teman-teman. Oke, sudah semua ya yang mengisi polling satisfaction. Nah, teman-teman, selanjutnya ini akan ada penyerahan souvenir. Souvenir kenang-kenangan kepada narasumber Ibu Yuli Vega dari British Council. Nah, ini dia. Kami dari Yayasan Loyola mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yuli selaku Marketing Officer dari British Council Indonesia gitu ya, Bu ya. Nah, untuk souvenir dan sertifikat ini akan dikirimkan kepada panitia institusi. Oke, setelah ini teman-teman, saya mohon semua peserta narasumber untuk menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama sebagai kenang-kenangan nih. Oke, yuk nyalakan kameranya yuk. Nanti saya akan hitung 1, 2, 3, hitungan ketiga nanti teman-teman bisa gaya ya. Itu saya ucapkan selamat datang Bapak Singgih, Benediktus Singgih. Selamat pagi. Oke, sudah siap ya? Nanti foto akan dilaksanakan 3 kali. Oke, yang pertama ya, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah. Yang kedua ini boleh gaya, ini sembarang, bebas. Mau gaya seperti apa? Bergaya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada para peserta. Terima kasih kepada Ibu Yuli Vega yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi sesi pada siang hari ini. Terima kasih partisipasi seluruh peserta dalam acara Bidikti Week 2020. Sesi ke-3 pada hari Sabtu ini. Kami berharap apa yang diselenggarakan hari ini itu bermanfaat serta memberikan wawasan, pengetahuan bagi seluruh peserta yang hadir dalam acara Bidikti Week siang ini. Gitu. Apabila teman-teman masih banyak pertanyaan, nanti bisa kontak personal dengan Ibu Yuli Vega atau browsing seputar British Council atau universitas melalui website. Oke, begitu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Bidikti Week 2020 sesi selanjutnya. Jangan lupa untuk ikut sesi selanjutnya ya. Kami para peserta, kami para panitia mengucapkan terima kasih. Terima kasih.